Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'du. Kita bertemu kembali rekan-rekan yang dimuliakan Allah dalam kajian yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini seputar hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berguna dalam ibadah kita, dalam muamalat kita, dan dalam kehidupan kita demi mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru dan kajian baru, hadis nomor 99 kalau di buku saya, dan sebagian dari buku terbitan lain hadis ke-100, dan judul babnya adalah bab tidak mengeraskan bacaan basmalah di saat membaca surat Al-Fatihah. Baik, mari disimak sama-sama, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم fi awal qira'atin wala fi akhiriha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, mereka memulai salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam riwayat, saya pernah, kata Anas bin Malik, salat bersama dengan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dan aku tidak mendengar salah seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam riwayat Muslim, saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dan mereka semua memulai salat dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal bacaan dan tidak juga di akhir bacaan. Baik rekan-rekan yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana para sahabat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat mereka. Dalam riwayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa Anas bin Malik pernah salat bersama Nabi, pernah salat bersama Abu Bakar sebagai imam mereka, kemudian Umar dan Utsman, dan mereka semua sebagai imam ternyata terdengar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung begitu takbir Allahu Akbar, membaca doa iftitah, kemudian mereka langsung mengucapkan yang terdengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini jadi dalil buat kalangan ini bahwa ketika seorang imam atau kita membaca Al-Fatihah dalam salat-salat yang jahar dan dinyaringkan seperti salat maghrib dan salat isya serta salat subuh, maka bismillah tidak perlu dinyaringkan. Ini pendapat pertama, dan mereka memelankan, membisikkan Bismillahirrahmanirrahim itu. Sementara kalangan mazhab Syafi'i memutuskan dan memilih sebuah pilihan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca nyaring, karena Bismillahirrahmanirrahim tertulis dalam mushaf merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena itu sangat wajar jika Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca nyaring. Demikian juga ketika seorang imam membaca surat-surat yang lain. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, mazhab Syafi'i menukil sebuah riwayat adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan ketika beliau datang dari Syria mengunjungi Madinah dan dia didaulat untuk menjadi imam. Para makmum selesai salat menegur Muawiyah, "Ala taqra bil basmalah? Kenapa kamu tidak membaca dengan bismillah tadi? Tapi kenapa kamu langsung alhamdulillahi rabbil alamin?" Ini juga menunjukkan bahwa ternyata orang Madinah terbiasa mendengar imam yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum sang imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Kesimpulannya, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, dari hadis ini berarti ada perbedaan pendapat di antara imam mazhab selain Syafi'i. Imam mazhab ini Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Hambali, dan Maliki. Imam Malik mengatakan bahwa basmalah tidak dibaca nyaring, tapi basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dalil mereka adalah riwayat Imam Malik. Sementara Syafi'iyah membuktikan dan menjadikan dalil yang saya sebut dua dalil tadi, bahwa Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca nyaring. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi masalahnya adalah masalah khilafiyah. Silahkan kita membaca dengan cara apa yang diriwayatkan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu an, atau sebagaimana diriwayatkan oleh dan dinukil oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan ini adalah khilafiyah. Kita semuanya berhak untuk memilih mana yang menenangkan jiwa kita untuk diikuti. Ada jalan tengah yang bagus dari Imam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Kata beliau, diriwayatkan dengan riwayat yang terbanyak dan cukup akurat adalah Rasulullah tidak membaca bismillah secara nyaring sebagaimana diriwayatkan oleh Anas. Dan jarang-jarang memang. Dan ada riwayat yang lain juga. Dan itu dinukil oleh mazhab Syafi'i bahwa membaca bismillah tetap dengan nyaring sebagaimana sisa-sisa surat yang lain seperti Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tetap dibaca nyaring. Demikian juga surat-surat yang lain setelah waladdallin, amin, dibaca juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian mazhab Syafi'i. Jadi kata Ibnu Taimiyah, silahkan pilih yang pertama atau yang kedua. Hanya saja supaya kita melaksanakan dua pendapat ini, silakan kadang-kadang dibaca dengan bismillah secara sir, secara perlahan, secara berbisik, dan dalam kesempatan yang lain silahkan dibaca bismillahirrahmanirrahim dengan nyaring, karena dua-dua riwayat itu ada dan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, jika kita berada di satu komunitas masyarakat yang terbiasa menggunakan bismillah dengan nyaring, sang imam sepatutnya membaca bismillah dengan nyaring. Jika berada di komunitas masyarakat yang mereka terbiasa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim dengan perlahan, maka ikuti mazhab atau pendapat imam atau komunitas masyarakat tersebut. Kata beliau, ta'lifan lil qulub, sebagai ta'lif, sebagai mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Dengan perbedaan ini, hendaknya jangan dijadikan sesuatu yang dibesar-besarkan, dan hendaknya ukhuwah Islamiyah tetap dijadikan pegangan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, setiap orang yang beriman atau sesungguhnya orang yang beriman senantiasa bersaudara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.